Kata Allah Subhanahu wa taala, isbir, sabar. Tinggalkan mereka dengan cara yang indah. Ini juga memberikan isyarat kepada setiap kita yang menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita itu menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada mulut-mulut yang usil yang akan menghalangi kita. Ada saja ocehan-ocehan dari mereka yang tidak suka dengan dakwah. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan dengan cara yang baik. Tidak usah diladeni, karena kalau kita meladeni mereka akan habis waktu, tenaga. Sudah, biarkan saja, biarkan mereka dengan ocehannya. Man amila solihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik, pasti kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya yang berbuat tidak baik itu pasti juga akan kembali kepada dirinya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bagaimana kita menghadapi anjing yang menggonggong? Tinggalkan saja, serahkan kepada pemilik anjingnya. Dan di dalam ayat ini kemudian lanjutannya kita mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarni wal mukadzibin ulin na'mati mahilhum qalila. Dan tinggalkan aku dan orang-orang yang mendustakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan itu, mahilhum qalila, berikan mereka jangka waktu yang sedikit. Fir'aun memperlambang seorang penguasa yang gagah berani. Dia juga adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentaranya banyak, kekuasaannya luas, kekayaannya melimpah. Semua yang dimiliki oleh Fir'aun ternyata tidak bisa menolong dirinya. Kalau Fir'aun yang seperti itu tidak bisa mengelak dari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya penguasa-penguasa yang mungkin kekuasaannya tidak sama, mungkin lebih kecil daripada Fir'aun. Maka ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, maka jangan kalian itu ingkar. Kalau kalian ingkar, maka ingatlah bahwa dulu pernah ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, kekuatan, tentara yang banyak, kekayaan, wilayah yang luas, tapi ketika dia mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasul utusan Allah, dia tidak mampu untuk menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Muzammil. Kita ulangi sedikit akhir dari ayat yang kita kaji pada Rabu kemarin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersabar
atas apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu majnun, gila. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu sahir, tukang sihir. Ada yang menyatakan bahwasanya beliau itu adalah kahin, dukun, tukang tenung. Dan itu tentu saja akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Isbir, sabar. Tinggalkan mereka dengan cara yang indah." Ini juga memberikan isyarat kepada setiap kita yang menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita itu menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada mulut-mulut yang usil yang akan menghalangi kita. Ada saja ocehan-ocehan dari mereka yang tidak suka dengan dakwah. Masjid Nur Muhammad misalnya kemarin itu dituduh tempatnya orang radikal. Itu bagian dari fasbir ala ma yaqul. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Dan ini sudah pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersabar. Artinya isyarat yang bisa kita ambil juga dari ayat ini, bahwa setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti ada konsekuensi. Adanya orang-orang yang tidak suka ketika kebenaran itu disampaikan, dan mereka pasti akan mengoceh, mereka akan menyampaikan lontaran-lontaran yang tidak baik, unek-unek yang tidak baik, mulut usil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahjurhum hajran jamila." Tinggalkan dengan cara yang baik. Gak usah diladeni. Karena kalau kita meladeni mereka akan habis waktu, tenaga. Sudah, biarkan saja. Biarkan mereka dengan ocehannya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita memperdulikan mereka, kita seakan-akan menerima ocehan mereka. Tapi manakala kita membiarkan, tidak mau menerima tuduhan, ocehan, hinaan, maka tuduhan, ocehan, hinaan itu akan kembali kepada mereka. Itu yang akan membuat mereka tambah sakit hati. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sudah, biarkan saja anjing menggonggong. Kita tetap bersama dengan apa yang memang sudah kita yakini kebenarannya. Bagaimana kemudian kita membiarkan itu? Apakah mereka yang selama ini menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bermulut usil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapatkan balasan? Tentu mereka akan mendapatkan balasan. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan pasti akan ada balasannya. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik pasti kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya yang berbuat tidak baik itu pasti juga akan kembali kepada dirinya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bagaimana kita menghadapi anjing yang menggonggong? Tinggalkan saja, serahkan kepada pemilik anjingnya. Kan serahkan saja kepada pemilik anjingnya. Sebab kalau kita meladeni anjing yang menggonggong, tidak ada gunanya itu. Biarkan saja pemilik anjingnya itu merawat itu. Dan di dalam ayat ini kemudian lanjutannya kita mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarni wal mukadzibin ulin na'mati mahilhum qalila. Dan tinggalkan aku dan orang-orang yang mendustakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan itu. Mahilhum qalila. Berikan mereka jangka waktu yang sedikit. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, zarni, tinggalkan aku bersama orang-orang yang mendustakan.
Artinya orang-orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh meninggalkan, tidak usah memperdulikan, maka itu urusannya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memberikan hukuman kepada mereka. Cuma di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa mahilhum qalila, berikan kepada mereka jangka waktu. Jangka waktunya itu sebentar. Bagaimana jangka waktu yang sebentar itu? Ada pemberian makna yang dikatakan oleh para ulama bahwa jangka waktu yang sebentar itu ada yang menyatakan mereka akan dibalas di dunia. Ada juga yang menyatakan bahwa balasan mereka itu ketika sudah hari kiamat. Kenapa dikatakan sebagai jangka waktu yang sebentar? Karena dunia itu pada dasarnya adalah waktunya sebentar kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia itu sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka omahilkum qalila, kalau dimaknai itu ketika hari kiamat balasannya, mereka itu akan mendapatkan balasan karena kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sebentar. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka juga akan mendapatkan balasannya di dunia. Dan dalam riwayat yang dikatakan dinisbahkan kepada Siti Aisyah, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang selama ini mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencemooh dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah, adalah pada saat perang Badar. Jadi pada saat perang Badar, yang artinya perang Badar itu terjadi pada sekitar tahun 2 Hijriah. Kalau ditambah dengan 10 tahun pada Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ya sekitar 12 tahun baru orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW itu mendapatkan balasan. Itu kalau balasannya di dunia. Jadi 12 tahun diberikan jangka waktu. Kenapa diberikan jangka waktu? Sesungguhnya diberikan jangka waktu kepada umat Rasulullah SAW adalah agar mereka itu mau untuk bertaubat. Sebab umat dari Rasulullah SAW itu memang berbeda dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat sebelum dari Rasulullah SAW itu ketika mendustakan Rasulnya langsung mendapatkan azab. Umat Nabi Nuh ketika mendustakan Nabi Nuh, mereka kemudian sudah pakai banjir bandang, habis semua. Umat Nabi Lut ketika mereka tetap di dalam kekufuran mereka dengan LGBT-nya, homoseksualnya, datang kepada mereka azab. Bumi dibalik, atas di bawah, bawah di atas, dilontarkan kepada mereka batu-batu yang berasal dari neraka. Artinya mereka kemudian langsung diazab. Akan tapi umat dari Rasulullah SAW itu diberikan tangguh, diberikan tangguh. Kalau kata Rasulullah SAW, waktu untuk bertaubat itu sampai yugharghir. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat seorang hamba sebelum ajalnya itu ada di kerongkongan. Kalau sudah tiba di kerongkongan, maka sudah habis waktu untuk bertobat. Jadi wamahilkum qalila, berikan jangka waktu kepada mereka. Dan memang di antara mereka yang pernah mendustakan Rasulullah SAW ada yang kemudian beriman gitu. Tapi ada yang tetap di dalam kekufuran sehingga mendapatkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahilhum qalila dzarni wal mukadzibin ulil na'mati wa mahilhum qalila. Artinya urusan tentang orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, serahkan kepadaku. Yang isyaratnya kepada kita, orang-orang yang mengoceh ketika dakwah disampaikan kebenaran, tidak usah diladeni, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan terhadap mereka, imma di dunia ataupun kelak di akhirat. Kemudian
kenapa para ulama menyatakan bahwa balasannya itu di akhirat, walaupun ada juga menyatakan di dunia, karena di dalam lanjutan ayat ini, sesudah ayat ini langsung tentang siksaan di hari kiamat, di akhirat. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dza ghussati wa 'adzaban alima. Sesungguhnya di sisi kami angkalan itu belenggu-belenggu siksa, itu wajahima dan neraka jahim, yang artinya kalau yang disebutkan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa siksa yang diberikan kepada mereka itu pada hari kiamat. Jadi wa mahilkum qalila, kenapa mayoritas mufassir kemudian menyatakan bahwa maknanya itu adalah mereka diberikan tangguh sampai hari kiamat, karena di dalam lanjutan ayat itu mengisyaratkan tentang balasan yang akan mereka dapatkan pada hari kiamat. Jahim, terutama neraka jahim, itu tidak ada di dunia, nanti di akhirat pada saat mereka atau kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna qalilan di situ bahwa dunia memang adalah waktu yang sedikit kalau dibandingkan dengan kehidupan yang ada di akhirat. Inna ladaina ankala wa jahima. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan bahwa balasan yang akan mereka dapatkan itu adalah balasan yang sungguh-sungguh amat dahsyat. Angkalan wa jahima, belenggu-belenggu dan juga neraka jahim. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Ta'aman dza ghussah, makanan yang dza ghussah, yang tidak, dza ghussah itu adalah yang menyumbat di sini. Artinya tidak sampai masuk ghussah. Sehingga ketika makan itu bukan malah enak, akan tapi malah tersumbat di tenggorokan. Seperti halnya kalau kita celeken itu, makan kemudian gimana? Kalau kemudian makanannya ada di sini, gak enak itu. Kita akan kemudian mencari air supaya melancarkan apa yang ada di tenggorokan. Nah, itu adalah makanan di surga. Ta'aman dza ghussah. Yang bahkan di dalam ayat yang lain diisyaratkan bukan hanya menyumbat, akan tapi kemudian melukai apa yang ada di tenggorokan. Wa 'adzaban alima, dan juga azab yang pedih. Kapan itu? Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahilah. Dan itu terjadi pada saat yauma tarjuful ardu, hari ketika al ardu, bumi, wal jibal dan gunung-gunung, tarjufu itu bergoncang. Pada hari ketika gunung-gunung dan bumi itu bergoncang. Wa kanatil jibalu katiban mahilah, sehingga gunung-gunung itu kemudian menjadi pasir yang berserakan, bertebaran. Jadi di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kengerian pada hari kiamat, ketika bumi bergoncang, ketika gunung-gunung itu bergoncang, gunung-gunung yang seperti halnya pasak yang teguh seperti itu, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak dari bumi, itu hancur menjadi pasir yang berserakan. Di dalam ayat yang lain kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gambaran tentang gunung nanti pada hari kiamat dihambur-hamburkan. Jadi kengerian hari kiamat. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan biarkan mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kuasa. Nanti mereka akan mendapatkan azab. Azabnya berupa angkalan wa jahima, dan itu terjadi pada saat bumi sudah mengalami kiamat. Bumi bergoncang, gunung bergoncang menjadi seakan-akan debu yang berterbangan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Di dalam ayat ini ada pengalihan ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang orang ketiga itu kan, wal mukadzibin, orang-orang yang mendustakan,
bagaimana mereka nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan ayat ini langsung kepada orang kedua, inna arsalna ilaikum rasulan, kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul. Jadi ada pengalihan, yang tadinya membicarakan orang ketiga tidak langsung menunjuk, di sini kemudian langsung menunjuk. Yang kata Syekh Wahbah Zuhaili, ini maknanya adalah takri, sesuatu yang lebih dahsyat. Seperti halnya kalau kita menyinggung orang gitu. Kalau kita membicarakan tentang orang, ada orang yang seperti ini, kemudian langsung beralih. Nah, kamu yang sudah seperti itu mengisyaratkan bahwa ada hal yang lebih dahsyat lagi, langsung ditunjuk. Jadi peralihan dari orang ketiga menjadi orang kedua. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sungguh kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ini berlaku umum ayat ini ya. Apakah sebelum Rasulullah mendapatkan ayat ini sudah ada? Karena ini berlaku umum dari seluruh umat. Ini menjadi gambaran. Maksudnya yang berlaku umum. Ayat ini sebelum-sebelumnya itu sudah ada di kitab-kitab lainnya. Karena yang melihat seperti ini kan menyampaikan kepada Rasulullah bahwa umat-umat terdahulu sudah diberikan seperti ini. Kalau lihat pengertiannya, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul. Rasul kan banyak ya. Rasul tidak tunggal. Kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi atas kamu, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu kami juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fir'aun ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali disebut. Bahkan ada yang menyatakan kalau kata Quraisy Shihab itu sekitar 30 kali. Kenapa itu disebutkan sampai banyak? Kata Ibnu Taimiyah, karena Fir'aun itu sesungguhnya merupakan perlambang dari manusia yang paling congkak, manusia yang paling membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu kan seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya tinggi, anak buahnya banyak, bahkan sampai memperbudak orang-orang dari Bani Israel. Karena banyak pengikutnya, banyak busernya itu, dia sampai menyatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi kenapa banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa seorang penguasa yang kekuasaannya itu besar, anak buahnya banyak, kaya, bahkan kalau di dalam sejarah itu dikatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang memang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fisik, tidak pernah sakit katanya. Bahkan bukan hanya nggak pernah sakit, tak pernah peluan. Kalau kita kan kena panas sedikit, kepayan gitu. Fir'aun itu tidak pernah sakit, makanya dia merasa saya ini kok berbeda dengan manusia yang lain. Saya ini adalah Tuhan. Jadi disebutkannya Fir'aun, kata Ibnu Taimiyah, karena dia perlambang seorang manusia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tinggi, anak buah yang banyak, kekayaan yang melimpah, akan tapi dia malah menjadi seorang manusia yang paling membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Maka di dalam lanjutan ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabilah. Maka Fir'aun itu ingkar terhadap rasul yang diutus kepada dia. Di dalam ayat ini tidak langsung disebutkan Nabi Musa. Biasanya di ayat-ayat yang lain akan disebutkan Nabi Musa. Fa akhadnahu akhdan wabilah, maka kami
azab dia, kami hukum dia dengan hukuman yang pedih. Jadi kenapa Fir'aun itu dihukum? Ini bukan karena dia mengingkari Nabi Musa, bukan pribadi Nabi Musanya, akan tapi karena mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Rasul bisa berganti, akan tapi risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu kan tetap sama. Ani'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Jadi kalau Fir'aun yang mempunyai kekuasaan yang seperti itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi penguasa-penguasa yang mungkin ya, mohon maaf, kekuasaannya itu lebih lemah, lebih sedikit daripada Fir'aun. Fir'aun memperlambang seorang penguasa yang gagah berani, dia juga adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentaranya banyak, kekuasaannya luas, kekayaannya melimpah. Nah, semua yang dimiliki oleh Fir'aun ternyata tidak bisa menolong dirinya. Kalau Fir'aun yang seperti itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengelak dari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya penguasa-penguasa yang mungkin kekuasaannya tidak sama, mungkin lebih kecil daripada Fir'aun. Maka ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, maka jangan kalian itu ingkar. Kalau kalian ingkar, maka ingatlah bahwa dulu pernah ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, kekuatan, tentara yang banyak, kekayaan, wilayah yang luas, tapi ketika dia mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasul utusan Allah, dia tidak mampu untuk menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di akhir hayatnya pada saat dia sudah tenggelam itu, dia kemudian menyatakan amantu bima amana bihi Banu Israil. Kalau seperti ini saya mau beriman saja. Tapi sudah terlambat karena ajalnya sudah sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Apalagi sungguhnya keimanan yang dia ungkapkan itu bukan sungguh-sungguh gitu. Karena sudah diberikan banyak kesempatan, dia ingkar. Ketika sudah mau meninggal dunia baru kemudian bilang amantu bima amana bi Banu Israil. Fa'aswa Fir'aun rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila. Jadi peringatan. Artinya jangan menyangka orang-orang yang mempunyai kekuasaan sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Yang kekuasaannya itu mungkin kalau sekarang sebentar itu. Sebab kalau seperti sekarang kan sistemnya ya paling 2 periode, kecuali kalau mau menambah gitu. Ya paling 10 tahun paling lama itu kekuasaannya. Beda dengan Fir'aun sampai bertahun-tahun, itu kan seumur hidup kan. Sampai meninggal dunia dia tetap berkuasa. Akan tetapi dengan kekuasaan yang seperti itu tidak bisa menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kekuasaannya sebentar, yang ketika dia sudah turun tidak ada lagi yang mau menyokong. Ketika dia turun semua malah kadang-kadang berbalik, dan itulah kadang yang namanya dunia. Maka berhati-hatilah. Dulu ada yang pernah seperti itu. Kamu yang kekuasaannya tidak seperti Fir'aun, ya berhati-hatilah. Itu seakan-akan isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana syiba. Maka bagaimana kamu bisa menjaga diri? Tattaqun di sini artinya menjaga diri dari azab, menjaga diri dari siksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa tattaqun in kafartum yawma yaj'alul wildana syiba. Kalau kalian kafir, mengingkari hari yang menjadikan anak-anak itu beruban. Kapan hari yang membuat anak-anak itu beruban, anak kecil beruban? Ya hari kiamat itu. Karena hari kiamat itu adalah hari yang mengerikan itu.
saking mengeringkannya membuat terkejut. Anak kecil itu yang biasanya rambutnya hitam itu langsung berubah putih, tak kerjat. Maka memang yang cepat ubah banyak tak kerjat marolo. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan bagaimana keterkejutan orang-orang pada saat hari kiamat. Orang perempuan yang menyusui itu langsung meninggalkan, dibuang anaknya itu. Padahal biasanya ibu kan penuh dengan kasih sayang pada saat menyusui anaknya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Bayi yang disusui itu langsung dilempar karena terkejutnya. Bahkan gambaran yang lebih dahsyat lagi, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang hamil itu langsung melahirkan. Langsung keluar itu. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Saking terkejutnya. Kalau kita mungkin dalam keseharian terkejut bukan melahirkan, akemian. Gambaran orang yang terkejut, takut itu kan karena langsung kencing gitu, ngempol. Itu adalah rasa takut yang sedikit itu kan, rasa takut terhadap hantu dan langsung ngempol. Ini adalah sesuatu yang lebih dahsyat lagi itu. Bukan ngempol tapi bayinya langsung dilahirkan. Wa taron nasa sukara. Kamu melihat manusia itu seakan-akan mabuk, seperti orang mabuk. Omahum bisukaro. Padahal mereka itu tidaklah mabuk. Walakin azab Allah syadid. Akan tapi azab Allah itu sangat keras. Jadi gambaran bagaimana kedahsyatan hari kiamat yang di dalam ayat ini digambarkan, salah satunya adalah menjadikan anak kecil yang biasanya rambutnya hitam itu langsung berubah. Benar itu ya. Iya benar. Benar. Saking dahsyatnya itu. Ada juga yang memaknainya langsung jadi tua, tapi kebanyakan para ulama nyatakan tidak. Kalau wajahnya tetap anak-anak, akan tapi rambutnya saja yang kemudian berubah. Ada juga yang memaknainya langsung jadi tua itu. Jadi bahwasanya anak-anak langsung kerok langsung. Rambutnya putih, kemudian ini juga seperti halnya orang tua sudah sepuh. Ada yang memaknai seperti itu, saking terkejutnya. Kalau yang tua langsung mati. Kalau yang anak-anak seperti itu, apalagi yang tua itu. Masya Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Jadi langit itu terbelah, langit itu bergoncang kemudian pecah. Jadi langit pecah, kana wa'duhu maf'ula. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Artinya di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memang di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada cobaannya, ada tantangannya. Ada saja orang-orang yang tidak suka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saja mereka yang kemudian mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuduhan-tuduhan bahwasanya Rasulullah itu adalah dukun, Rasulullah itu belajar dari orang Nasrani dan kemudian bikin-bikin sendiri. Ya kalau sekarang itu seperti halnya orang plagiat, belajar tapi kemudian ngaku-ngaku tulisan sendiri. Dan kalau sekarang itu biasa itu. Kalau kata ada yang mengatakan itu Kopassus, biasa itu sekarang mahasiswa sekarang untuk Kopassus. Copy paste kemudian susnya itu ubah sedikit.
Iya, kan biasa sekarang itu bikin makalah itu, ngopi dari internet, kemudian plek gitu, yang diubah itu hanya namanya itu. Kadang saya negor juga kepada mahasiswanya, sudah kalian buatlah sendiri, jangan Kopassus seperti ini. Masa yang dari internet kemudian langsung diubah? Kalau tadi namanya adalah Fulan, ini langsung menjadi nama dia itu. Ini adalah satu tantangan tersendiri di dunia seperti sekarang itu. Saking pinternya itu. Kalau dulu masa mesin ketik tidak bisa seperti itu. Minimal ya walaupun niru ya ketik dari awal. Sekarang itu langsung copy, diubah saja, langsung print, berubah menjadi nama dia itu. Yang ketika ditanya apa isinya tidak tahu. Judul Nabi tak tahu. Ya saya kadang tanya juga, ini kamu yang nulis kan? Ya, akhirnya dia ngaku karena apa yang dia tulis dia tidak tahu apa maknanya itu. As-sama'u fatirun bih kana wa'duhu maf'ulah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Artinya orang-orang yang mendustakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan mendapatkan balasan. Jadi balasan itu imma di akhirat seperti halnya yang ada di dalam lanjutan ayat-ayat itu, innaladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dza ghussati wa adzaban alima, ataupun balasan di dunia. Balasan di dunia ini seperti halnya yang diterima oleh Fir'aun. Jadi yang diterima oleh Fir'aun itu kan balasan langsung ketika dia mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya orang yang mengingkari risalah dakwah, orang yang menghalangi jalannya dakwah itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman itu bisa di dunia, mereka akan mendapatkan balasannya. Bisa jadi hal-hal yang tidak mereka inginkan, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak tahu. Tapi bisa juga kemudian ditangguhkan sampai hari kiamat. Makanya mungkin kita akan mendapatkan ada orang yang dia perilaku dalam keseharian banyak berbuat maksiat, tapi kenapa kemudian dia malah mendapatkan banyak kekuasaan, tambah kuasa, tambah kaya. Itu bagian dari wamahilhum qalilan juga, yang kalau kata para ulama itu juga bagian dari istidraj. Diberikan waktu yang sesungguhnya waktu itu adalah satu kesempatan yang seharusnya mereka gunakan sebaik-baiknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bertaubat. Jadi dalam rangka bertaubat. Tapi ada yang tidak mempedulikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambahnya nikmat kekuasaan itu bahkan bukan menjadarkan mereka. Mereka bahkan tambah berkubang di dalam kesombongan, di dalam maksiat, merasa bahwa mereka itu berbuat benar, bahwasanya mereka itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran yang seperti itu juga ada di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi kan orang yang Shahibul Jannata ini ketika ditegur oleh temannya masuk ke kebunnya, dia merasa saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Wa adzunnu sa'ata qa'imah. Kiamat itu tidak akan terjadi. Bahkan kalau kiamat itu terjadi, wala iruditu la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun nanti terjadi kiamat, saya akan mendapatkan yang lebih banyak dari ini. Jadi dia katakan wala iruditu, kalaupun nanti saya itu dikembalikan di hari kiamat, itu dibangkitkan lagi, la ajidanna khairan minha munqalaba, saya pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dia malah kemudian merasa saya dapat banyak ini kekuasaan, tidak merasa bahwa itu adalah istidraj. Sudah terus, sehingga dia berasa kalau saya diberikan banyak seperti ini nanti saya mati,
saya akan lebih banyak lagi mendapatkan di akhirat. Padahal tidak, itu adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang waktunya, maka semakin berat juga pertanggungjawabannya. Semakin banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pula pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kana wa'duhu maf'ula, janji Allah itu pasti akan terjadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadhihi tadzkirah. Semua itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu adalah peringatan. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah peringatan. Inna hadhihi tadzkirah wa man syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Jadi semua adalah peringatan. Artinya kalau itu adalah peringatan, maka seharusnya orang itu menjadi ingat akan keadaan dirinya, akan semua yang dia lakukan, bahwasanya dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan manakala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peringatan supaya dia sadar bahwa nanti ada hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan tadi, fakaifa tattaquna, bagaimana mungkin kalian itu akan menjaga diri kalian dari siksa itu kalau kalian tidak percaya terhadap hari kiamat. Jadi memang yang menjadi pokok persoalan adalah mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Karena tidak percaya hari kiamat, maka mereka tidak memperdulikan peringatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In hiya hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ini hanya di dunia saja. Namutu wa nahya, ya sudah, hidup mati, setelah itu selesai. Wa ma nahnu bimab'utsin, tidak akan dibangkitkan. Karena mereka berkeyakinan tidak akan dibangkitkan, maka mereka yang memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk kesenangan dunia semata, ya berfoya-foya, berbuat sewenang-wenang. Karena kalau sudah meninggal tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi pertanggungjawaban. Itu yang mereka yakini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadhihi tadzkirah. Semua itu adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang berkehendak, dia akan mengambil jalan menuju Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan bahwa semua ini adalah peringatan, sekarang terserah kepada kalian itu. Apakah kalian itu mau mengambilnya sehingga peringatan itu menjadi sesuatu yang berguna, atau malah sebaliknya mengabaikan peringatan itu sehingga peringatan yang seharusnya membuat mereka itu lebih baik malah membuat mereka semakin jauh dari petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila, bahwa orang yang cerdas ya seharusnya mengambil jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan bahwa al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu untuk menguasai dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Itu adalah orang yang cerdas. Dia sadar bahwasanya dirinya itu akan meninggal dunia, maka dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia kuasai dirinya, bukan malah menuruti hawa nafsunya. Dia lakukan perbuatan-perbuatan baik dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan hal-hal baik dalam rangka kehidupan sesudah mati. Berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia gunakan dalam rangka kehidupan sesudah mati, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan, itu kan kata Allah, apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kamu untuk kampung akhirat. Jadi memang tujuan utama dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk kampung akhirat, karena disitulah kita akan menuju. Cuma karena kita ada di dunia, maka jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Ambil
ya untuk keperluan kehidupan dunia itu, supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu orang cerdas. Tapi sebaliknya, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, sementara dia berangan-angan bahwasanya dia itu akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Atau seperti ungkapan dari Sahibul Jannatain ini, kalau nanti dikembalikan oleh Allah, dibangkitkan hari kiamat, dapat yang lebih banyak. Itu angan-angan dia, padahal sekali tidak. Ya mungkin gambaran dari orang yang seperti itu ada ungkapan, masa kecil dimanja-manja, ya. Masa muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak itu. Semua ingin kalau ada yang seperti itu. Kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi tidak ada yang seperti itu. Itu hanya angan-angan orang-orang yang ajis tadi, orang-orang yang bodoh, orang yang lemah, yang di dalam kehidupannya memperturutkan hawa nafsu, dan dia berangan-angan mendapatkan ampunan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sekali ini tidak. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.